Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Pada video ini, Ananda akan belajar tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Adapun tujuan pembelajaran kita pada video ini, yang pertama yaitu membedakan masalah perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Yang kedua, menyelesaikan masalah perbandingan senilai. Yang ketiga, menyelesaikan masalah perbandingan berbalik nilai. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang perbedaan antara perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan yang apabila nilai suatu besaran semakin besar, maka nilai besaran yang lainnya juga akan semakin besar. Sedangkan pada perbandingan berbalik nilai, jika suatu besaran semakin besar, maka besaran yang lainnya akan semakin kecil. Jadi, pada perbandingan senilai ini, jika yang satunya bertambah, maka yang lain juga ikut bertambah. Sedangkan pada perbandingan berbalik nilai, itu kebalikannya. Jika yang satu bertambah, maka yang lain akan berkurang. Oke, kita lihat studi kasus yang pertama. Di suatu pabrik roti, sebuah mesin dapat mengemas 100 piks roti dalam waktu 5 menit. Nah, menurut Ananda, apakah ini termasuk masalah perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai? Oke, benar, perbandingan senilai. Kenapa? Karena jika rotinya kita tambah atau roti yang dikemas bertambah, maka waktu yang akan digunakan untuk mengemas roti juga akan bertambah, sehingga masalah ini termasuk kepada masalah perbandingan senilai. Lanjut, studi kasus yang kedua. Kakek memperkerjakan 2 orang tukang untuk merenovasi rumah. Pekerjaan tersebut diperkirakan akan selesai dalam waktu 12 hari. Menurut Ananda, apakah ini termasuk perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai? Oke, benar, perbandingan berbalik nilai. Kenapa? Jika 2 orang tukang dipekerjakan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu 12 hari, jika misalnya pekerjanya kita tambah dari 2 orang, bertambah lagi orangnya misalnya beberapa orang lagi, maka tentu waktu yang akan digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut akan berkurang, sehingga ini termasuk masalah perbandingan berbalik nilai. Sekarang kita lihat studi kasus yang ketiga. Di sebuah peternakan, 6 ekor kambing menghabiskan stok pakan dalam waktu 10 hari. Menurut Ananda, apakah ini termasuk perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai? Oke, benar, perbandingan berbalik nilai. Kenapa? Nah, jika 6 kambing dapat menghabiskan pakan dalam waktu 10 hari, misalnya kambing pada peternakan tersebut bertambah. Jika kambingnya bertambah, otomatis stok pakan makanan yang sebelumnya 10 hari akan berkurang dari 10 hari. Makanya ini termasuk masalah perbandingan berbalik nilai. Oke, sekarang apakah Ananda sudah dapat membedakan antara masalah perbandingan senilai dan berbalik nilai? Ibu harapkan dari studi kasus yang 3 tadi, Ananda sudah dapat menentukan ya, masalah mana yang merupakan masalah perbandingan senilai dan masalah mana yang merupakan perbandingan berbalik nilai. Oke, sekarang ayo kita pelajari lebih lanjut soal-soal tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, misalnya, di suatu pabrik roti, sebuah mesin dapat mengemas 100 piks roti dalam waktu 5 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengemas 2.500 piks roti? Nah, untuk penyelesaiannya, agar soalnya terlihat lebih mudah, Ananda dapat mengubah kalimat tersebut ke dalam bentuk tabel. Jadi yang ada pada soal adalah roti dan waktunya, sehingga tabelnya bisa kita buat roti dan waktu. Jika 100 piks roti, berarti waktunya 5 menit. Dan berapa lama waktu yang diperlukan, berarti kita akan mencari berapa nilai X. Ini misalnya X kita gunakan untuk menyatakan
yang belum diketahui nilainya. Misalnya di sini kan yang belum diketahui waktu ya, waktu yang diperlukan untuk mengemas 2500 piece roti. Nah, dari tabel ini kita buat persamaan perbandingan senilainya, yaitu 100 per 2500. 100 per 2500 ini nanti ya akan sama dengan 5 per X. Kita kali silang. Nah, sehingga nanti 100 dikali X akan sama dengan 2500 dikali 5. Atau X-nya akan sama dengan 2500 dikali 5 dibagi dengan 100. Nah, sehingga ini kalau kita sederhanakan nolnya, sama-sama dibagi 100, berarti X sama dengan 25 dikali 5 dibagi 1, hasilnya adalah 125. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan untuk mengemas 2500 piece roti tadi adalah 125 menit. Kita lanjut ke studi kasus yang kedua. Kakek mempekerjakan 2 orang tukang untuk merenovasi rumah. Pekerjaan tersebut diperkirakan akan selesai dalam waktu 12 hari. Agar pekerjaan selesai dalam waktu 4 hari, berapa jumlah tukang yang harus dipekerjakan? Nah, langkah pertama kita buat ke tabelnya dulu agar masalah pada soal mudah untuk dipahami. Pada soal ada keterangan tukang dan harinya. Jadi untuk 2 orang tukang itu waktunya 12 hari, sedangkan kalau ingin menyelesaikan lebih cepat, yaitu menjadi 4 hari, berapa jumlah tukang yang harus dipekerjakan? Berarti untuk waktu 4 hari kita akan mencari berapa tukangnya, kita misalkan dengan X di sini ya, yang belum diketahui. Dari tabel kita buatkan persamaannya. Nah, menurut Ananda apakah ini senilai atau berbalik nilai? Oke, benar. Dan ini adalah soal perbandingan berbalik nilai. Kenapa? Karena jika tukangnya kita tambah, otomatis nanti harinya berkurang. Atau di sini kan kita mau mempercepat pekerjaannya ya, dari 12 hari menjadi 4 hari. Supaya pekerjaannya menjadi lebih cepat, berarti tukangnya harus kita tambah. Nah, dan ini berarti termasuk pada perbandingan berbalik nilai. Saat menyusun persamaan perbandingan berbalik nilai ini, kita harus membalik salah satu elemen. Berdasarkan tabel tersebut berarti 2 per X ini ya akan sama nanti dengan, harusnya pada perbandingan senilai kan 12 per 4 ya, karena ini perbandingan berbalik nilai, jadi ini kita balik sehingga persamaannya menjadi 2 per X sama dengan 4 per 12. Oke, dibalik ya, kita kali silang, X dikali 4 dan 12 dikali 2, sehingga X itu nantinya adalah 12 dikali 2 dibagi 4. Kita kalikan 12 kali 2 dapat 24, dibagi 4 hasilnya berarti 6. Nah, jadi agar pekerjaan tersebut dapat selesai dalam 4 hari, berarti pekerja yang dibutuhkan adalah 6 orang. Nah, sekarang kita lanjutkan pada studi kasus yang ketiga. Di sebuah peternakan, 6 ekor kambing menghabiskan stok pakan dalam waktu 10 hari. Jika jumlah kambing bertambah 9 ekor, berapa lama stok pakan akan habis? Oke, kita buatkan tabelnya. Yang diketahui pada soal adalah jumlah kambing dan juga waktu menghabiskan pakannya. Jika kambingnya 6 ekor, pakan tersebut akan habis dalam waktu 10 hari. Nah, jika kambingnya bertambah 9 ekor, berarti yang awalnya kambingnya 6 bertambah 9, kita tambah 6 tambah 9 menjadi 15 ekor kambing. Nah, berapa lama stok pakan akan habis? Ini misalnya kita pakai X ya, variabelnya. Berdasarkan tabel ini, kita buat persamaannya. Dan sama seperti soal sebelumnya yang nomor 2, ini merupakan soal perbandingan berbalik nilai. Karena jika jumlah kambingnya bertambah, berarti waktu stok pakan tersebut habis akan berkurang. Yang awalnya 10 hari, berarti nanti akan berkurang dari 10 hari. Sehingga untuk persamaannya jangan lupa dibalik. Ini menjadi 6 per 15 sama dengan, ini kita balik ya, menjadi X per 10. Kita kali silang, X dikali 15 dan 6 dikali 10, sehingga nanti jadinya X itu adalah 6 dikali 10 dibagi 15. Kalau kita kalikan yang atasnya berarti 60 dibagi 15 hasilnya 4. Oke.
Jadi Ananda, jika jumlah kambingnya menjadi 15 ekor, maka stok pakan akan habis dalam 4 hari. Nah, bagaimana? Apakah Ananda sudah dapat memahami bagaimana cara mengerjakan perbandingan senilai dan berbalik nilai? Nah, jika sudah, ayo berlatih untuk mengerjakan soal-soal tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai ini. Oke, silahkan dicoba ya, dicoret-coret di buku latihannya. Nah, sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Thank you. Assalamualaikum.